Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi tentang analisis fundamental perusahaan sektor basic materials. Studi kasus 12 perusahaan terdaftar di BEI. Paparan ini disusun oleh Saudara Kusmanto, Saudara Ahmad Ansori, Saudara Raffi Haritsandi, dan saya sendiri Iqbal Ade Basri. Program Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro tahun 2025. Bab 1. Pendahuluan. Fondasi Industri Modern. Sektor basic materials adalah fondasi utama industri modern, menyediakan input dasar bagi hampir seluruh aktivitas produksi ekonomi. Menurut Porter 2019, industri hulu seperti pertambangan dan agrikultur berperan strategis dalam menentukan daya saing sektor hilir dan stabilitas ekonomi. Kinerja sektor ini sangat dipengaruhi dinamika ekonomi global, terutama pergerakan harga komoditas dan siklus ekonomi. Mankiw 2020 menyatakan bahwa industri berbasis komoditas cenderung siklikal dengan volatilitas laba dan harga saham yang signifikan. Selanjutnya, slide ini membahas peluang dan risiko investasi pada sektor basic material, kebijakan pemerintah seperti industrialisasi dan hilirisasi mendorong peningkatan nilai tambah domestik, sehingga membuka peluang pertumbuhan. Namun kebijakan tersebut juga menuntut belanja modal yang besar, yang meningkatkan risiko keuangan. Oleh karena itu, meskipun sektor ini menawarkan potensi imbal hasil yang menarik, investor perlu bersikap selektif karena tingkat risikonya relatif tinggi. Analisis fundamental menjadi penting karena membantu investor menilai kualitas kinerja perusahaan secara menyeluruh. Dalam beberapa tahap terakhir, pasar cenderung memberikan valuasi lebih tinggi pada perusahaan dengan fundamental yang kuat dan arus kas yang stabil. Melalui analisis fundamental, kinerja perusahaan dievaluasi menggunakan rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan penghasilan laba, rasio likuiditas, atau untuk menilai kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, serta rasio solvabilitas untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Dengan pendekatan ini, keputusan investasi dapat dibuang secara lebih rasional dan berkelanjutan. Terima kasih. Pada bab ini, analisis fundamental difokuskan pada profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas, serta aktivitas dan arus kas. Analisis profitabilitas menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi, perusahaan secara umum mampu menjaga kinerja laba yang kompetitif, mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola pendapatan dan biaya. Dari sisi likuiditas, perusahaan seperti INCO, LSIP, DSNG, BISI, dan ANTM memiliki current ratio di atas 2 kali, menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sementara itu, struktur permodalan yang sehat tercermin dari debt to equity ratio yang rendah serta interest coverage yang tinggi, menandakan risiko keuangan yang relatif kendali. Selanjutnya, analisis aktivitas dan arus kas menunjukkan pemanfaatan aset yang efisien dan arus kas operasi yang positif serta stabil.
Hal ini mengindikasikan bahwa laba perusahaan didukung oleh kinerja operasional yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan fundamental perusahaan yang solid dan layak dipertimbangkan. Pertumbuhan dan valuasi. Prospek masa depan. Analisis pertumbuhan menilai kemampuan perusahaan meningkatkan kinerja keuangan berkelanjutan. Damodaran tahun 2022 menyatakan perusahaan fundamental kuat menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten. ANTM, CPIN, dan ESA menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih tinggi. Analisis valuasi menilai apakah harga saham mencerminkan nilai fundamentalnya. Body dan Kane serta Markus pada 2021 menyatakan bahwa valuasi krusial untuk menghindari bias rekomendasi. INCO, ANTM, dan LSIP serta DSNG menawarkan keseimbangan antara kinerja fundamental dan harga pasar saham yang wajar. Yang pertama adalah pertumbuhan cepat, itu terdiri dari ANTM dan ESA. Yang kedua adalah pertumbuhan moderat, itu ada CPIN, LSIP, dan DSNG. Yang ketiga adalah valuasi menarik, itu ada INCO, ANTM, dan LSIP serta DSNG. Bab yang ketiga, penyaringan akhir. Tiga rekomendasi teratas untuk saham. Penyaringan dilakukan dengan mengidentifikasi perusahaan dengan kualitas fundamental terbaik melalui pendekatan kriteria. Penman 2021 menekankan proses seleksi investasi kredibel harus menggabungkan profitabilitas, risiko keuangan, arus kas, pertumbuhan, dan valuasi. CPIN itu profitabilitasnya konsisten, arus kas stabil, dan dividen menarik. Yang kedua adalah ANTM, pertumbuhannya kuat, valuasi menarik, dan didukung oleh hilirisasi. Rekomendasi yang ketiga adalah DSNG, yaitu fundamentalnya solid, arus kas positif, dan struktur modal konservatif. Sebagai alternatif defensif, PT PP London Sumatera Indonesia Terbuka atau LSIP juga merupakan kandidat kuat, namun pertumbuhan yang lebih moderat dibanding dengan DSNG. Simpulan dan rekomendasi investasi. Dari 12 perusahaan sektor basic material yang dianalisis, PT Charles Pokhan Indonesia, TBK atau CPIN, PT Aneka Tambang atau ANTM. Tiga adalah PT Dharma Satya Nusantara atau DSNG direkomendasikan menjadi pilihan investasi jangka panjang, menengah, hingga panjang. Bagi investor, analisis fundamental komprehensif sangat penting dalam memilih saham sektor basic material yang siklikal. Investor dengan preferensi stabilitas dapat mempertimbangkan CPIN, DSNG. Sementara investor dengan toleransi risiko lebih tinggi dapat mempertimbangkan ANTM. CPIN, stabilitas dan dividen, ANTM, potensi pertumbuhan, dan DSNG, fundamental solid. Demikian presentasi dari kami, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.